Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada hari ini, kita akan belajar mengenai zat. Zat secara umum dapat dibedakan menjadi zat tunggal dan zat campuran. Zat campuran dibedakan lagi menjadi zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Dalam kehidupan sehari-hari, pernahkah anak-anak membuat minuman teh hangat? Pada saat anak-anak mencampurkan gula ke dalam air hangat, apakah gula tersebut akan larut secara sempurna? Sedangkan, jika dapat tercampur dengan sempurna, zat campuran apakah yang dinamakan demikian? Untuk mengetahui hal tersebut, coba kalian siapkan alat dan bahan berikut ini. Alat dan bahan yang perlu dipersiapkan yaitu gelas plastik, air, minyak, gula, pasir, pewarna makanan, dan sendok. Pada percobaan yang pertama, kita akan mencampurkan air dengan gula. Langkah yang pertama, kita siapkan gelas plastik. Kemudian, kita menuangkan air ke dalam gelas plastik. Lalu, kita campur dengan gula. Kemudian, diaduk menggunakan sendok. Sekarang, coba kita lihat secara bersama-sama apakah gula yang kita campurkan dengan air dapat tercampur dengan sempurna. Jika dapat tercampur dengan sempurna, maka ini dapat dikatakan dengan zat campuran homogen. Pada percobaan yang kedua, kita akan mencampurkan air dengan pewarna makanan. Langkah yang pertama yaitu kita menyiapkan gelas plastik, kemudian kita menuangkan air ke dalam gelas plastik, lalu kita campurkan dengan pewarna makanan. Lalu kita aduk menggunakan sendok. Sekarang, coba kita lihat secara bersama-sama apakah pewarna makanan yang kita campurkan dengan air dapat tercampur dengan sempurna. Jika dapat tercampur dengan sempurna, maka ini dapat dikatakan dengan zat campuran homogen. Percobaan yang ketiga, kita akan mencampurkan air dengan minyak. Langkah yang pertama yaitu kita menyiapkan gelas plastik, kemudian kita menuangkan air ke dalam gelas plastik, lalu kita campurkan dengan minyak. Kemudian kita aduk menggunakan sendok. Sekarang, coba kita lihat secara bersama-sama apakah air yang dicampurkan dengan minyak dapat tercampur dengan sempurna. Jika tidak dapat tercampur dengan sempurna, maka ini dapat dikatakan dengan zat campuran heterogen. Pada percobaan yang keempat, kita akan mencampurkan air dengan pasir. Langkah yang pertama yaitu kita siapkan gelas plastik, kemudian kita tuangkan air ke dalam gelas plastik,
Lalu, kita menuangkan pasir ke dalam gelas plastik. Kemudian, kita aduk menggunakan sendok. Nah, sekarang coba kita lihat secara bersama-sama apakah air yang dicampurkan dengan pasir dapat tercampur dengan sempurna. Jika tidak dapat tercampur dengan sempurna, maka ini dapat dikatakan dengan zat campuran heterogen. Pada percobaan yang kelima, kita akan mencampurkan minyak dengan pewarna makanan. Langkah yang pertama yaitu kita siapkan gelas plastik. Kemudian kita tuangkan minyak ke dalam gelas plastik dan kita campurkan dengan pewarna makanan. Kemudian, kita aduk menggunakan sendok. Nah, coba kita perhatikan baik-baik apakah minyak yang telah kita campurkan dengan pewarna makanan dapat tercampur dengan sempurna. Jika tidak dapat tercampur dengan sempurna, maka ini dapat dikatakan dengan zat campuran heterogen. Pada percobaan yang telah kita lakukan, dapat dikatakan bahwa air yang dicampurkan dengan gula dapat tercampur dengan sempurna dan dinamakan dengan zat campuran homogen. Sedangkan air yang dicampurkan dengan pasir tidak dapat tercampur dengan sempurna, maka dapat dikatakan dengan zat campuran heterogen. Air yang dicampurkan dengan minyak tidak dapat tercampur dengan sempurna, maka dapat dikatakan dengan zat campuran heterogen. Pewarna makanan yang dicampurkan dengan air dapat tercampur dengan sempurna, maka dapat dikatakan dengan zat campuran homogen. Minyak yang dicampurkan dengan pewarna makanan tidak dapat tercampur dengan sempurna, maka dapat dikatakan dengan zat campuran heterogen. Nah, anak-anak, sekarang Bapak akan menjelaskan lebih dalam tentang zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal adalah zat yang hanya penyusunnya terdiri dari satu jenis zat saja. Contohnya minyak, air, kopi, garam, gula, dan masih banyak lagi. Sedangkan zat campuran adalah zat yang penyusunnya lebih dari dua. Contohnya air minyak, air gula, kopi, dan masih banyak lagi. Nah, zat campuran dapat dibedakan menjadi zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Jika kedua zat penyusunnya dapat tercampur dengan sempurna, maka dapat dikatakan dengan zat campuran homogen. Contohnya air gula, air garam, air dengan pewarna makanan, dan lain sebagainya. Jika kedua zat penyusunnya tidak dapat tercampur dengan sempurna, maka dapat dikatakan dengan zat campuran heterogen. Contohnya air dengan pasir, air dengan minyak, minyak dengan pewarna makanan, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan percobaan yang telah kita lakukan tadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua jenis zat campuran, yaitu zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Untuk memahami lebih lanjut tentang materi zat tunggal dan zat campuran, coba anak-anak kerjakan tugas berikut ini. Sekian pembelajaran hari ini.
Terima kasih karena anak-anak sudah menyimak video pembelajaran hari ini dengan baik. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.